Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat mendengar Bais Talk dan Majelis Ngopi yang saya hormati, selamat datang di ruang bincang kita, tempat di mana kita ngopi sambil berpikir, santai tapi tetap tajam, rileks tapi tetap nyala nalar dan nurani. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam mengatur hidup kita. Bahkan saat kita tidur, ya, apa itu? Yaitu kedaulatan digital. Dan saya saat ini enggak sendirian, di studio sudah hadir Cak Agus Muhammad Maksum, seorang teknolog, aktivis koperasi digital, juga pengamat strategis yang sejak lama memperjuangkan kemandirian digital Indonesia. Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Cak Agus? Alhamdulillah. Ya, apa kabar Cak Agus? Alhamdulillah baik. Terima kasih diundang kita ngopi-ngopi hari ini. Bagaimana kopinya Cak Agus? Oh, alhamdulillah kopinya mantap. Ya, tadi minum kopi cappuccino ya? Iya, cappuccino. Cappuccino. Kita nyoba buat kopi cappuccino. Cak Agus, selamat datang. Kita langsung saja ya. Banyak orang bicara soal pelindungan data. Tapi hari ini kita akan bedah lebih dalam, bukan cuma kedaulatan data, tapi kita bicara yang lebih luas lagi dari kedaulatan data, yaitu kedaulatan digital. Ya. Nah, gimana ya Gus? Silakan ya Gus. Iya, betul. Kedaulatan data dan kedaulatan digital ini dua hal yang berbeda. Kedaulatan data itu hanya bagian kecil dari kedaulatan digital. Iya. Jadi kalau kita bicara ribut-ribut hari-hari ini ya, adanya perjanjian antara Indonesia Amerika atau perjanjian antara Trump dan Prabowo, itu sebenarnya kita agak campur aduk antara kedaulatan data dan kedaulatan digital. Iya. Jadi sebenarnya itu lebih banyak fokus hanya kedaulatan data saja. Nah, yang dibicarakan yaitu bagaimana data-data warga negara Indonesia yang selama ini sudah ada di platform asing, iya, itu kemudian terlindungi oleh hukum yang berlaku di kedua negara. Baru itu saja sebenarnya, dan itu pun banyak yang salah paham. Nah, kita belum bicara tentang kedaulatan digital. Ya. Wah, berarti meskipun kita punya undang-undang pelindungan data pribadi, kalau platformnya masih dipegang luar, kita masih menggunakan platform digital global, ya kita cuman kayak numpang hidup berarti. Iya. Itu sebenarnya soal pokok kenapa terjadi kesalahpahaman adalah itu. Jadi banyak orang mencampur adukkan antara kedaulatan data dan kedaulatan digital. Ini kedaulatan digital ini masih belum sama sekali menjadi bagian dari perbincangan yang utuh. Jadi kita ini masih bicara tentang kedaulatan data. Nah, jadi kedaulatan data yang sedang kita bicarakan itu sebenarnya posisinya adalah begini, paling mudahnya itu. Kita punya penduduk Indonesia, jumlahnya banyak, ya 280 juta. Iya. Nah, selama ini negara itu tidak mewadahi dia dalam sebuah platform. Atau setidaknya negara ini belum punya inisiatif untuk menyediakan sebuah platform yang diinisiasi oleh negara untuk mewadahi itu. Belum ada. Nah, yang ada adalah warga negara Indonesia tinggal di Indonesia menggunakan platform asing. Platform asing itu kebanyakan dari Amerika, seperti misalnya Facebook, yang kemudian Facebook itu sekarang kan menjadi Meta, dan dia itu menguasai ya Facebook, lalu WhatsApp, lalu Instagram, betul. Lalu kemudian ada Google itu banyak sekali platform yang kemudian kita menggunakannya.
bukan hanya Gmail, search engine-nya, Gemini-nya, Google Map-nya. Nah, sekarang ChatGPT-nya, iya kan? iya, dan macam-macam yang lain. Nah, itu kita baru bicara tentang kedaulatan data. Belum. Maksudnya gini, kedaulatan data itu. Data-data warga negara Indonesia itu selama ini itu ditampung, dikelola, dimanage oleh platform asing Amerika dan bukan Amerika, yaitu Cina yang TikTok nanti. Oke, ini kita bicara yang Amerika saja. Nah, lalu perjanjian itu berpikir, data-data warga negara Indonesia yang ada di sana itu perlindungannya bagaimana? Ya kan gitu. Betul. Nah, perjanjian antara Presiden Prabowo dan Trump itu berbicara tentang itu, bahwa data-data warga negara Indonesia yang ada di platform-platform Amerika atau platform asing itu harus punya perlindungan. Kenapa? Karena Indonesia punya undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, Amerika juga punya undang-undang hal yang sama. Lalu kemudian kedua negara saling mengakui. Indonesia recognize, mengakui, oh iya Amerika punya perlindungan data pribadi. Amerika juga sama, oh iya Indonesia punya. Oke, lalu kemudian sekarang dengan perjanjian itu, data-data yang ada di platform-platform asing itu masing-masing terlindungi secara hukum setelah kemudian terjadi perjanjian. Bukan begini. Ini yang banyak saya baca, saya dengar, saya lihat viral di mana-mana. Ini terjadi kesalahan fatal seolah-olah setelah terjadi perjanjian Trump dan Prabowo itu, Indonesia itu menyerahkan data warga negaranya yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Misalnya data NIK, kependudukannya ada di Dukcapil, yang dikelola oleh namanya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Itu kan Dukcapil punya data, big data sendiri, server sendiri di Indonesia, dan itu sudah wajib ada di server Indonesia. Lalu BPS RI punya data tentang sensus, tentang data ekonomi, tentang macam-macam. Itu ya dimiliki oleh BPS RI, dan BPS RI punya server sendiri yang ada di gedung BPS RI sana. Itu seolah-olah setelah perjanjian ini itu saya baca kesalahpahaman secara umum, seolah-olah data ini kemudian diserahkan ke Amerika. Ini salah fatal. Tidak, sama sekali tidak. Jadi yang terjadi adalah justru data-data yang selama ini sudah ada di platform-platform asing itu sekarang terikat oleh perjanjian payung hukum antar kedua negara. Ini kita baru bicara kedaulatan data yang seperti itu sebenarnya, ini konteksnya Pak Mangisti. Jadi memang kita kenyataannya kan masih menggunakan platform-platform digital global milik asing ya. Ada yang dari Amerika maupun Cina maupun Jerman atau yang manalah. Tapi kita saat ini kan bicara tentang platform digital buatan Amerika, ya karena kita fokusnya di itu. Kemudian karena ya faktanya seperti itu, berarti kan semacam kolonialisme digital dong kalau seperti itu. Iya, betul. Jadi walaupun kita bicara tentang kedaulatan data, ya, bahwa data itu dikelola yang dalam konteks SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dikelola oleh masing-masing lembaga di Indonesia. Tapi ada satu data warga negara Indonesia yang dikelola oleh platform asing. Dan platform asing itu ya sebut aja sekarang gampang aja lah, nggak usah nyebut asing-asing itu apa ya, Facebook itu tadi, Google itu tadi, WhatsApp itu tadi. Ya WhatsApp itu kan punya algoritma mengcapture data harian kita, bukan cuma data profile, tetapi di situ ada data ekonomi, perilaku yang dinamis, dinamika kehidupan kita, yang kemudian mengcapture perilaku harian kita sehingga dia tahu, oh saya ini sukanya kopi apa, suka mampir di kafe mana, belanja di mana, hari ini itu
bepergian berangkat dari rumah jam berapa, hinggap di mana. Iya. Itu semua ada dan data-data itu semua itu adalah data-data ekonomi. Iya. Dan itu sekarang semuanya itu masih berada di platform asing itu. Dan itu yang tadi Pak Mangisti sebut sebagai bagian dari kolonialisme data digital. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ke situ itu nanti kita udah lepas bukan hanya soal kedaulatan data tapi kedaulatan digital. Kedaulatan data itu pada pokoknya adalah bagaimana data itu dilindungi tidak disalahgunakan itu aja. Yes. Karena memang sudah terlanjur berada di platform asing kan gitu. Nah, kalau kedaulatan digital lebih luas dari itu. Ini kita kalau bicara tentang kedaulatan digital ini lebih radikal nih. Yes. Nah, dan saya mungkin juga akan bicara tegas saja supaya kemudian kita paham dan tidak menyalahpahami itu antara kedaulatan data dan kedaulatan digital kan gitu. Sehingga kita lepas dari istilah kolonialisme digital. Ya kan gitu. Nah, kita ini kan sudah jelas kenyataannya bahwa data-data kita ya rakyat Indonesia ini kan ada di platform digital asing kan Ya. dikelola oleh mereka. Ya. Kemudian ada aturan baru yang melindungi antara perjanjian perlindungan undang-undang antara Amerika dan Indonesia itu kan ya, saling recognize Amerika dan Indonesia itu. Nah, artinya harusnya kita ini sudah mulai memikirkan kedaulatan digital. Nah, kenapa kita di Indonesia itu sepertinya masih jalan di tempat urusan kedaulatan digital ini? Ya, ini kita bicara lebih radikal Cak Mangisti kalau tentang bicara kedaulatan digital ini. Nah, kalau kedaulatan digital ini sebenarnya jauh lebih luas dari sejarah kedaulatan data. Ya. Kedaulatan digital ini bukan hanya soal kesadaran Pak Cak Mangisti, saya atau warga negara. Kedaulatan digital itu harus dimulai dari kesadaran bernegara. Harus dimulai dari pemerintah yang memiliki kesadaran itu bahwa pemerintah mendapatkan amanah dari konstitusi di mana konstitusi itu mengamatkan kedaulatan darat, laut, udara, dan sekarang zaman digital ada namanya matra keempat dari darat, laut, udara. Nah, sekarang ada matra keempat namanya matra digital. Nah, kedaulatan digital itu harus dimulai kesadaran dari negara untuk berdaulat secara digital. Nah, berdaulat secara digital itu bukan hanya data, tetapi paling gampang untuk bisa dipahami adalah pemerintah itu harus berani menutup Facebook, berani menutup WhatsApp, berani menutup platform-platform asing yang selama ini menampung data-data warga negara. Nah, karena itu potensi ekonomi dan potensi tambang di era digital. Nah, gampangannya untuk emas sekarang ini adalah ya data itu. Itu tidak bisa dimulai dari Cak Mangisti atau saya. Cak Mangisti atau saya berteriak-teriak. Ini kan saya kira kita udah lama berteriak-teriak. Kalau negara tidak punya kesadaran untuk memulai kedaulatan digital nggak akan bisa. Ya kan gitu. Itu Cak Mangisti. Makanya kalau negara belum punya kesadaran dan mengambil peran di sini ya jalan di tempat itu sudah pasti itu. Kita ini kehidupan kita ini kan sudah sangat tergantung ya di urusan digital ini ya. Bahkan kita ini dituntun oleh algoritma platform digital yang kita pakai ya. Yes. Yang terbaru kita sudah mulai dituntun belajar apapun, tanya apapun sudah di platform digital yang namanya ChatGPT dan macam-macam AI digital lainnya ya. Chatbot ini kan. Nah, kalau kita negara kita ini berlama-lama, Agus, pembiaran cemawunya rakyatnya cepat mudah murah itu terus menggunakan platform digital milik asing. Nah, kapan kita bisa mengelola data sendiri, memonetisasi data kita? Ya kita bisa dibilang
hanya jadi penonton dalam perang algoritma global saja berarti. Iya betul. Iya betul. Jadi memang kalau kita bicara tentang kedaulatan digital ya, bukan hanya sekedar kedaulatan data ini ya. Tapi kedaulatan digital itu memang platform digital ini sudah menjadi bagian dari lifestyle. Tadi seperti Cak Manesti bilang menjadi algoritma. Pola pikir, pola hidup kita itu sekarang ya didikte sama algoritma. Iya, didikte oleh algoritma digital itu, apa yang viral, apa yang trending, apa yang itu kan di situ. Dan itu tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai. Jadi oleh karena itu kedaulatan digital itu harus dimulai dari kesadaran ini. Bahwa kedaulatan digital ini termasuk juga bagian dari mempertahankan budaya, selain juga mempertahankan potensi ekonomi. Potensi ekonomi Indonesia ini kan netizennya lebih dari 200 juta. Ya, bahkan 300 juta. Itu potensi yang sangat besar, sangat besar. Sangat sayang kalau hanya kita menjadi penonton, lalu kemudian warga negara kita biarkan mengikuti platform-platform digital asing, Facebook, WhatsApp, Google, dan lain sebagainya. Ya walaupun kemudian kita sudah melindunginya dengan kedaulatan data, recognize, aturan main baru. Aturan yang baru-baru itu, ya itu baru tahap pertama untuk melindungi supaya data kita tidak disalahgunakan di sana. Ya kan gitu, itu sebenarnya. Nah tapi kita harus bergerak kepada suatu kesadaran adanya kedaulatan digital, bahwa potensi itu harusnya bisa kita kelola sendiri. Dan ketika kita mengelola sendiri, maka ya kedaulatan digital itu kita harus melangkah lebih jauh. Kita harus menciptakan satu ekosistem infrastruktur digitalnya, ya. Infrastruktur digitalnya itu harus diperhatikan dan lalu kemudian bagaimana menciptakan satu ekosistem bisnis di mana platform digital seperti model Facebook, seperti model WhatsApp, seperti model search engine itu ya, itu bisa dikembangkan oleh anak-anak bangsa. Bagaimana inisiatif itu muncul, lalu memerlukan biaya, bagaimana pembiayaannya, apakah dibiarkan atau justru dibiayai oleh asing, itu yang saya maksud kesadaran bernegara itu muncul dari situ. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Konteks kedaulatan digital itu negara harus hadir lebih dari sekedar melindungi. Tapi bagaimana menciptakan ekosistem, berperan. Jadi memang ekosistem itu harus kerjakan oleh negara. Karena membangun ekosistem itu tidak bisa diserahkan ke swasta. Ya kan? Iya, nggak bisa kalau diserahkan ke swasta itu nanti dikuasai oleh mereka. Nah, itu kapitalis. Negara kita kan bukan negara kapitalis itu kan ya. Iya. Jadi kita ini nggak bisa menghindari hal-hal seperti itu ya. Karena memang teknologi digital ini sekarang harus menjadi tujuan dari negara, Karena sekarang perang pun ini sekarang menggunakan teknologi digital, ya seperti yang kemarin kita lihat bagaimana Israel dan Iran itu kan itu tidak menerjunkan pasukan perang, tapi itu tinggal main luncurkan drone, luncurkan ini macam-macam, perang teknologi. Jadi itu memang tidak bisa dihindarkan. Jadi mengerikan ya. Jadi tapi ya kenyataannya ya seperti itu, Cak Agus. Jadi kita sekolah tinggi-tinggi, kerja keras, bayar pajak, tapi di dunia digital kita bukan warga negara merdeka. Di situ. Kita kayak buruh data saja ya. Iya, kita korban, bahkan hanya pensuplai data kepada mereka yang menguasai platform digital. Nah, disitulah makanya kemudian kesadaran, tadi saya ulangnya, kesadaran untuk ada kedaulatan digital itu harus dari negara menciptakan ekosistemnya, lalu nanti itu kan yang punya peran untuk memblokir ya platform-platform asing supaya data kita itu tidak lagi mengalir ke sana. Kan negara, kan nggak mungkin saya misalnya, Cak Mangesti misalnya, atau bahkan independen yang punya kemampuan itu terus kemudian memblokir, kan nggak bisa. Memblokir
seperti yang dilakukan Cina. Nah, ini jadi kalau kita bicara tentang kedaulatan digital ini jangan kaget, memang sudah harus begitu, ya kan? Bukan hanya sekedar melindungi data, kan gitu. Oke, Cak Agus. Jadi kalau begitu, realnya, solusinya harusnya bagaimana, Cak Agus? Satu, ya pemerintah harus declare bahwa matra wawasan Nusantara yang kita pahami itu sekarang memang sudah berkembang menjadi 4. Ya. Darat, laut, udara dan digital. Ya. Nah, digital ini meliputi 3 matra loh. Kalau dia itu menguasai matra keempat digital, darat, laut, udara itu dikuasai juga. Harus dideklar kesadaran ini oleh negara secara jelas, clear. Yang kedua, negara harus mulai menciptakan satu ekosistem digital untuk matra digital ini berdaulat. Yes. Ya. Untuk matra digital ini berdaulat, maka harus menciptakan infrastruktur digital. Contoh yang paling simpel. Sekarang ini kita sudah sampai 5G. Pertanyaan saya simpel kepada negara. Infrastruktur 5G kita itu pakai teknologi mana? Nah, kalau pakai teknologi misalnya sekarang kan udah terbuka itu. Kalau kita pakai Huawei, seluruh data kita itu terkirim ke Cina. Karena Huawei itu, ya kan, perangkat-perangkatnya menyerap, ya, menyimpan data-data dan itu dikirimkan ke Cina. Nah, kesadaran itu harus muncul. Maka kemudian kita negara ini harus mulai, oh kalau gitu ketika kita berpindah dari 4G ke 5G, maka seluruh infrastruktur 5G itu harus kita pakai teknologi yang kita punya. Kita kembangkan di sini. Apakah mampu? Oh mampu, sangat mampu, sangat mampu. Kita banyak orang pintar di bidang itu ya. Teknologi 4G itu kan orang Indonesia juga yang mengembangkan. Tinggal membiayai. Iya, bahkan teknologi 5G ini Pak Cak Mangesti ya. Saya tahu dan saya berkomunikasi dengan tim yang mengembangkan di Batam. Itu sudah punya. Sehingga kemudian kita tidak tergantung kepada infrastruktur asing yang dijual di sini. Di Batam itu sudah ada kita mengembangkan infrastruktur untuk mengembangkan 5G. Tapi karena di Indonesia itu belum ada kesadaran ini, produk ini sekarang malah justru dipakai di beberapa negara luar. Jadi secara teknologi itu ada, mampu, ya kan? Tinggal kesadaran negara itu tadi, pemerintahnya itu tadi. Karena kesadaran itu belum ada sehingga tidak mengendus orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan itu untuk dikumpulkan berkarya, ya, mewujudkan kedaulatan digital itu. Iya, betul. Iya. Jadi puzzle-nya itu sebenarnya sudah ada. Oh, kemampuan untuk mengembangkan infrastruktur 5G itu sudah ada. Yes. Nah, sehingga kemudian begitu negara mendeklar matra keempat itu, matra digital itu kita harus berdaulat, maka harus dimulai dari infrastruktur 5G-nya. Karena kita akan bergerak ke 5G. Nah, yang kedua adalah mengembangkan ekosistem untuk mengembangkan sebuah platform, model bisnis lah gampangannya. Yes. Tadi saya sempat singgung misalnya ya kalau yang mengembangkan itu swasta, itu kan model kapitalis seperti Amerika, ya kan, sehingga kemudian ketika swasta masuk, investor-investor asing dan platform-platform kita yang awalnya dimiliki oleh anak bangsa, inisiasinya anak bangsa, akhirnya kan diinvestasi oleh mereka dan 90% dimiliki oleh mereka, seperti platform-platform yang sekarang kita kenal itu, ya kan. Jadi pertama kesadaran tentang matra digital, yang kedua kemudian infrastrukturnya itu harus dikembangkan. Kemudian juga harus mengembangkan ekosistem, ya, ekosistem digitalnya, model bisnisnya, lalu kemudian mulai memperhatikan tuh anak-anak bangsa yang punya kemampuan teknologi, ide-ide itu dibiayai. Jadi kurikulum pendidikan juga harus dibenahi. Lalu yang paling penting agar bisa jadi kreator. Lalu yang paling penting adalah kita ini kan pakai ekonomi namanya ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila dalam konteks ekonomi digital, dalam kedaulatan digital? Apa bedanya dengan kapitalisme Amerika dan apa bedanya dengan model Cina di mana terjadi blind
blending ya antara komunis dan kapitalis dan mereka berhasil ya. Cina berhasil politiknya komunis, ekonominya kapitalis, dia memasukkan investor boleh, tetapi tetap berada di kontrol negara. Kapitalis nggak boleh melampaui negara, dikontrol. Nah itu sekarang yang kita hadapi. Nah sekarang pertanyaan saya itu, ekonomi Pancasila dan konteks ekonomi digital itu seperti apa? Ini tantangan saya pada negara ini untuk menjawab ini. Kalau kita mau bicara tentang kedaulatan digital ini kan. Kita kan memang sudah punya sistem ekonomi Pancasila. Meskipun mungkin belum pernah diamalkan itu selama Indonesia terbentuk. Sebenarnya mulai Indonesia merdeka sampai sekarang. Sistem ekonomi Pancasila itu banyak pernah dikerjakan, dilakukan. Ya coba Cak Agus singgung kita ekonomi Pancasila yang seharusnya ini kayak apa gitu. Nah itu PR-nya. Apalagi sekarang sudah masuk ke era digital. Bagaimana ekonomi Pancasila itu dalam konteks ekonomi digital nih. Sekarang kan terlihat jelas itu kapitalisme menguasai dan kemudian data kita mengalir ke sana. Komunis dengan konteks yang dia kembangkan menguasai juga TikTok. Itu punyanya Cina dan bahkan bisa nyerap datanya rakyat juga banyak Amerika lagi masuk ke sana ya kan. Nah sekarang ekonomi Pancasila ada di mana dalam konteks ekonomi digital. Ini kalau kita bicara tentang kedaulatan data ini supaya kita terbuka. Nah konteks ini nanti perlu kita bahas khusus. Oke, setuju. Jadi bukan soal menolak teknologi luar kita ini, jangan salah ya kan. Tapi soal bagaimana kita membangun sistem yang mengakar lokal Indonesia, domestik. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Jadi jangan salah paham ya, nanti dikira kita atau menolak teknologi luar ini berbeda. Iya betul. Beda sekali antara kita menolak teknologi dengan bagaimana kita memandang teknologi sebagai sebuah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian dalam konteks ini kita lebih bicara tentang kedaulatan digital. Bukan hanya soal kedaulatan data. Ini kita memang sengaja ngobrol ini antara kedaulatan data dan kedaulatan digital supaya kita clear itu membedakan persoalan dua ini ya. Biar ceto welo-welo dan kita itu punya PR ekonomi Pancasila. Negara kita ini kan bukan kapitalis, bukan komunis, bukan sosialis, tapi ekonomi Pancasila. Nah, kan harus jelas nih sekarang. Ya kan. Kalau kita bicara tentang kedaulatan digital tadi bukan kedaulatan data. Oke, ini luar biasa Cak Agus. Jadi nanti kita bahas di podcast berikutnya karena Kiris juga kita harus kita bahas khusus itu di podcast yang lainnya. Nggih, luar biasa nih ngopi sambil mikir hari ini betul-betul bikin melek kita ya. Jadi bukan melek karena minum kopinya, tapi melek karena apa yang kita bahas sore ini membuat kita memiliki kepahaman literasi yang terang tentang apa itu kedaulatan data dan apa itu kedaulatan digital. Ternyata di balik layar gadget kita ini ada pertarungan yang jauh lebih besar. Pertarungan kedaulatan. Pertarungan ideologi, pertarungan kedaulatan, pertarungan ekonomi, pertarungan budaya. Ini pertaruhan peradaban ini. Jadi memang kita ini pemerintah harus sadar kita harus membangun peradaban baru khususnya peradaban di bidang teknologi digital, melalui teknologi khususnya kedaulatan digital ini. Jadi terima kasih Cak Agus atas ilmunya dan buat semua sahabat pendengar Pak Istok dan Majelis Ngopi, mari kita mulai dari diri kita. Sadar data, sadar digital, kemudian sadar arah peradaban kita ini kemana. Jangan tunggu sampai kita di-off-kan dari luar. Baru sadar bahwa rumah digital kita bukan milik kita. Yang selama ini kita
pakai, kita gunakan, kita ini ya ternyata ini bukan rumah kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Cak Agus. Oke, Cak Mangsi. Matur nuwun. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.